Hello everyone, good evening. How are you doing? Apa kabarnya semuanya? Welcome back again with me, Dosen English. Nah, sudah lama nggak vlog ya. Okay, so tonight lessons we are going to learn about context and situation. Jadi di samping kita bisa speaking lancar bahasa Inggris ya, diajak ngomong boleh bisa castis cus ya fluent. Nah, termasuk penting juga ya untuk kita kuasai adalah kita harus memahami konteks and situation. Jadi bagaimana kata-kata itu membentuk arti tertentu. Jadi sebuah kalimat yang diucapkan dalam bahasa kita Indonesia maupun bahasa Inggris itu maknanya itu bisa jadi tergantung dengan konteks and situation. Nah, untuk mempelajari konteks and situation ini memang kita ya harus sering-sering terpapar ya dengan budaya. Jadi bahasa itu sangat erat sekali kaitannya dengan budaya. Makna itu ya bisa terbentuk dengan budaya. Jadi seperti contoh orang Indonesia, kita orang Indonesia ya. Jadi ketika kita ngomong, artinya omongan itu A, tapi sebenarnya makna yang diinginkan oleh si penutur itu B. Nah, itu adalah konteks and situation. Kali ini kita akan belajar itu ya. Sebelumnya di-subscribe dulu channelnya Dosen English. Nah, kenapa kita harus mempelajari konteks and situation ya? Jadi karena ya untuk apa ya memahami lebih dalam ya cultural insight. Nah, jadi supaya kita memperdalam budaya bahasa tersebut. Baik, kita akan mulai dari beberapa ekspresi ya yang dia membentuk konteks and situation ya. Yang pertama seperti contoh begini. Jadi kalau kita ditanya, how are you? Greeting. Nah, jadi kita kan sering ya menjawabnya dengan how are you today? I'm fine, thanks. Nah, ini umum ya. Tapi orang-orang barat sana biasanya dia akan menggunakan kalimat atau ekspresi yang lainnya. Dia menggunakan ekspresi how are you today? Not bad. Nah, ini artinya kesan not bad ini kan artinya negatif ya, negatif form. Not bad, tidak buruk. Ini mereka ingin mengatakan pada kita sebenarnya mereka dalam kondisi yang sedang baik-baik saja tetapi tidak terlalu over, tidak ingin menyampaikan ya sekarang saya sedang bagus, nah baik-baik saja. Tapi dia katakan dalam bahasa ya not bad. Nah itu jadi itu juga termasuk konteks and situation. Contoh lagi seperti contoh ketika nah kita nonton film atau orang-orang barat itu nonton film terus setelah nonton ditanya how was the film? Nah jadi biasanya kita akan mengatakan ya it's not bad. Nah itu sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa filmnya itu sebenarnya bagus tapi kita tidak terlalu ekstrim ya oh sangat keren sekali. Nah jadi kata not bad ini uh, itu merepresentasikan sesuatu yang positif begitu ya, meskipun konteksnya atau kalimatnya adalah negatif, not bad. Beda dengan ketika kita atau orang barat itu ditanya ya, how was the movie? Ya, yeah, that's quite good. Nah, jadi sebenarnya dia mengatakan ekspresi bagus ya, that's quite good. Tapi secara makna, konteksnya itu sebenarnya dia ingin mengatakan sebenarnya filmnya tidak bagus ya. Artinya adalah that is not so good. Nah, itulah konteks of situation ya. Jadi, how was the movie? Not so good. Nah, ini, sorry, it's quite good. Nah, itu maksudnya adalah the film is not so good. Nah, itulah salah satu contoh kita harus memperdalam konteks of situation ya, supaya tahu makna yang ingin dipaparkan. Nah, seperti contoh lagi ya, dalam bahasa sehari-hari, mungkin kita sering menjumpai kata by the way and anyway. Nah, ini sangat banyak sekali ya di konten-konten YouTube creator itu menjelaskan bagaimana makna by the way and anyway. Ya, ada yang menjelaskan bahwa kalau by the way itu memulai percakapan, kalau anyway itu ingin mengganti sebuah topik. Nah, itu. Tapi dalam kajian context of situation ini dia sebenarnya sangat menentukan arti. Jadi orang barat ya, terutama orang British itu hati-hati kalau jumpai kata by the way sama anyway. Yang pertama by the way. Jadi kalau by the way mereka sampaikan itu artinya adalah dari banyak pembicaraan itu adalah kata by the way itu yang sebenarnya poin utamanya. Contohnya begini, ketika dia sedang bercakap-cakap dengan orang lainnya mengatakan, oke, okay, tonight I will go to dinner, bla 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 dan segala macam. And then maybe I like to go with me by the way. Nah, ada kata maybe I like to go. I like to go with you by the way. Nah, jadi dari sekian conversation banyak itu sebenarnya
poin utama pembicaraan itu adalah yang paling ada kata by the way-nya. Nah, jadi itu ya, jadi ada ilmu baru ya. Jadi kata by the way ini sebenarnya adalah menekan poin utama dari pembicaraan conversation itu. Jadi, misalkan ngomong tadi ya, oke, tonight bla bla dan segala macam, terus di tengah-tengah dia bilang, maybe I like to go with you by the way. Nah, ini artinya dari yang diomongkan dari awal sampai akhir itu poinnya adalah di situ. Nah, saya kasih contoh dulu, saya juga pernah diajak ngomong ya. Salah satu teman saya dari Barat. Tapi mungkin karena saya belum tahu artinya ya. Dengan belajar ini saya baru tahu ternyata makna by the way itu. Saya diajak merevisi sebuah karya artikelnya ya. Dia ngomong, ini tadi saya mendapatkan banyak kalau dalam bahasa kita Indonesia kan gitu ya. There are so many revision bla 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 terus. But the point is this by the way. Nah, dia bilang begitu sama saya. Jadi dia bilang the point is the grammar by the way gitu. Jadi saya baru ngeh bahwa ternyata semuanya yang direvisi itu ternyata kaitannya sama grammar. Nah, jadi kalau dia ngomong ala by the way atau by the way-nya di depannya, itu adalah menunjukkan bahwa pembicaraan yang kita sedang lakukan itu inti dari atau poin yang ingin dia sampaikan atau isi utama dari pembicaraan itu adalah kalimat yang ada by the way-nya. Jadi saya contohkan tadi ya, jadi kita sedang merevisi bareng, ya. Ini tadi saya diberikan cara ini itu. But the point is the grammar by the way. Nah, jadi ternyata yang ingin dia sampaikan dari awal sampai itu ternyata hanya tentang poin grammar. Nah, itulah makna by the way dalam sebuah kalimat, konteks kalimat. Nah, gitu ya. Nah, itulah makna by the way. Yang kedua, anyway. Nah, kalau anyway ini, jadi kalau kita nanti ketemu orang barat, dia mengatakan, dia ngomong banyak hal, bla 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 sama kita ya. Terus kita menjawab, bla 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 bla. Terus dia bilang, anyway, can we go? Misalkan ini ya, can we now order the drink? Anyway, can we now order the drink? Misalkan, ngomong-ngomong bisa nggak kita sekarang memesan minumannya? Jadi setelah kita ngomong panjang lebar, dia bilang anyway kan, itu artinya si orang barat ini, si native speaker ini sebenarnya dia tidak suka dengan bahasan itu dan ingin mengganti dengan topik yang lain. Jadi ada kesan dia sebenarnya tidak ingin membahas itu. Nah, dia bilang anyway ya. Jadi misalkan kita ngomong sama native speaker bla bla dan segala macam ngomong panjang terus jadi anyway can we order the drink now? Nah, itu kata anyway itu sebenarnya dia ingin pindah ke bahasan lain. Dia sedang tidak suka membahas topik yang sedang dibahas sama mereka. Nah, itu ya, itu makna anyway. Nah, seperti itu kita bisa pahami ya ketika kita ya jadi mempelajari deep inside culture tadi loh. Jadi memahami budaya mereka. Nah, itulah pentingnya context of situation. Jadi intonation and context itu change the meaning. Jadi akan menentukan makna ya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya nah termasuk juga yang ketiga dalam socializing. Jadi dalam bersosialisasi ya. Ada beberapa banyak ekspresi yang mungkin maknanya itu sebenarnya B, tapi disampaikan dengan nada A. Atau sebaliknya, mungkin maknanya itu A, tapi ngomongnya B. Nah, ini hati-hati kita. Seperti contoh ya. Jadi, nah kalau sama orang Eropa, saya pernah menjumpai sekali. Jadi ketika kita ngomong malam-malam waktu itu ya, kita sedang asik. Saya tidak tahu ya, mungkin ya karena saya belum tahu ya. Dia ngomong panjang hal, terus dia bilang, dia bilang, you must come over the dinner with me tonight. You must come over the dinner. Nah, jadi, oh sorry, sore kita ngomong ya, ngomong panjang bla 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 bla. Terus tanpa apa namanya, tanpa saya tanpa ada respon gitu ya, dia bilang begitu. So you must come over the dinner tonight. Begitu ya. Karena saya tidak tahu ya, kupikirnya dia ingin ngundang saya nanti malam. Ternyata bukan itu maksudnya. Jadi kalau kita diajak ngomong orang Amerika boleh, termasuk apalagi kalau itu orang British ya. Jadi kita harus peka artinya ya socializing, tahu maknanya yang diinginkan. Jadi kalau dia bilang you must come over the dinner tonight, ini artinya dia bukan ngajak kita untuk makan malam sebenarnya. Tapi dia ingin mengatakan saying goodbye. Dia ingin mengakhiri pembicaraan. Mungkin ada kegiatan lain, mungkin sibuk atau mungkin sedang tidak suka ngomong sama kita. Nah, gitu ya. Jadi, you must come over the dinner tonight.
Jadi, nah itu kalau kita diajak ngomong terus dia bilang kayak gitu ya, oh that's a great, thank you. Nah sudah kita aja, tidak boleh, are you sure? Nah karena dulu saya nggak tahu ya, are you sure what time will be the dinner? Nah ini dia akan ya melotot sambil mikir ya, oh kok malah betulan ternyata. Nah karena maknanya bukan itu ya, jadi you must come over the dinner itu maknanya dia ingin saying goodbye. Nah itulah cara mereka memang begitu ya. Jadi dia lebih diplomatik, mungkin mau ngomong saying goodbye langsung nggak enak ya sama kita. Nah dia bilang begitu. Nah itu kita juga harus memahami maknanya dari socialization. Lagi, misalkan kita sedang minum-minum, ya minum air putih, sedang minum jus dan segala macam sama mereka ya. Nah, harus syukur tiba-tiba, nah mereka juga mau begini, you must catch up again sometime, you must catch up again sometime. Ya, kita bisa melakukannya lain kali. Ini artinya ya, ini artinya bukan mereka mengajak kita untuk apa namanya minum lagi lain waktu di tempat yang lain gitu ya. Bukan, maknanya bukan itu. Maknanya ternyata juga sama, saying goodbye. Jadi kalau kita sedang diajak makan atau minum ya, tiba-tiba dia bicara, you must catch up again sometime. Ini artinya mereka atau sinario seperti ini ingin menyudahi pembicaraan. Nah, jadi kan omongannya ini deh, you must catch up again sometime. Artinya kan, ya kita akan coba lain waktu. Ini artinya mereka ingin menyudahi pembicaraan ya. Jadi jangan salah tangkap ya. Jadi kalau oh yeah sure so where, nah itu jangan ya. Jadi mereka nanti akan bingung. Why are you doing like that dalam benaknya kan begitu ya. Nah itulah socialization. Jadi sekali lagi context and situation penting sekali untuk dipahami ya ketika belajar bahasa Inggris supaya kita betul-betul tahu maknanya. Kalau kita tahu maknanya, nah kita ini dianggap fluentnya itu hampir sempurna gitu ya. Lagi terakhir, so pernah nggak jadi atau di movie, di film-film ya, atau mungkin percakapan langsung ketika ketemu orang barat ya, ketika dia melakukan sebuah kesalahan atau kita melakukan sebuah kesalahan ya, mereka ekspresikan dengan bahasa yang positif, tapi sebenarnya maknanya negatif. Ini mungkin kayak majas tapi bukan majas ya. For example, jadi misalkan saya ya meminjam handphonenya teman, terus handphone itu tanpa sengaja saya jatuhkan dan pecah gitu ya, I broke your mobile phone gitu. Nah orang si native speaker dia bilang, oh that's brilliant. Nah ini kata that's brilliant kan bagus itu artinya, that's brilliant begitu ya. Nah itu sebenarnya itu bukan makna asli ya, oh, that's brilliant, I broke my mobile phone, that's brilliant. Nah itu bukan makna aslinya ya, itu maknanya adalah that's terrible atau that's disaster, oh, bencana berat. Tapi dia katakan dengan bahasa yang begitu. Nah itu juga kita harus peka makna yang diinginkan. Itu context of situation ya. Oh, that's brilliant. I just broke my mobile phone. That's brilliant. Ini artinya that's terrible. Nah, gitu ya. Terus lagi, nah kata interesting. Ini jangan salah tangkap. Ya, seperti saya contoh memberikan di kelas. Mungkin ada beberapa mahasiswa saya yang paham, ada yang tidak paham. Jadi ketika ada presentasi dulu, saya pernah juga melihat. Dan mahasiswa presentasi di kelas ya. Presentasinya itu sunyi, gitu ya. Tidak ada satu yang bertanya, presentasinya ya flat gitu ya. Terus dosennya bilang, oh that's interesting, that's interesting, tanpa ekspresi wajahnya, that's interesting. Nah ini artinya hati-hati, ini maknanya apakah interesting sebenarnya atau sebaliknya, opposite meaning ya. Si native speaker itu ingin menyampaikan your presentation is very bad. Nah tetapi dia katakan dalam bahasa yang begitu ya. Oh, interesting. Nah, jadi satu kata interesting. Oh, interesting. Itu hati-hati, maknanya bisa that's very bad ya. Arti maknanya diinginkan oleh si penutur ya. Kalau orang atau native speaker itu ingin mengatakan interesting ya sebenarnya, dia pasti akan menggunakan intonasi, menggunakan ekspresi wajah yang bagus. Oh, that's a very interesting. Nah, ini mungkin baru makna yang sebenarnya ya. Tapi kalau dia bilang, oh, your presentation is interesting, tanpa ada ekspresi wajahnya flat begitu ya. Nah, ini hati-hati. You must be aware of this ya. Jadi, jangan langsung bangga dulu. Interest. Oh, presentasi saya tadi bagus. Ini maknanya berbeda. Nah, itu sekali lagi. Jadi, kita harus memahami ya konteks atau juga situation, keadaan sebuah percakapan itu. Karena akan membentuk arti yang sebenarnya diinginkan oleh si penutur.
Nah, jadi kalau kita sudah bisa merasakan itu, nah, oke, so your English is going to be excellent. Oke, nah itu tadi ya tentang konteks substitution. Mudah-mudahan bisa dipahami. If you have any questions, you may write down in a comment. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.